setengah sesi setengah hari kedua ya, setengah hari sesi setengah hari yang kedua di siang ini, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya materi yang akan kita sama-sama ulas, kita akan sama-sama pelajari. Ini adalah materi terkait dengan konsep halal haram dan fatwa-fatwa halal yang terkait dengan fatwa-fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang sangat penting ya bagi para calon penyelia bagaimana memahami konsep halal haram, kemudian najis, jenis najis, bagaimana cara membersihkan terhadap tiga jenis najis yang nanti akan dipelajari, kemudian juga terkait juga dengan nanti akan dijelaskan juga fatwa-fatwa kehalalan produk yang mungkin sudah pernah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, nanti akan diulas lebih jelas lagi. Ini menjadi bekal yang sangat penting bagi penyelia agar nanti sebagai penyelia tahu betul bagaimana eh, syariat Islam itu berjalan di implementasi sistem halal di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Arwani Sairoji. Beliau adalah anggota dari Komisi Fatwa Pusat Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga adalah seorang doktor makosis syariah, Bapak Ibu sekalian, dan pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon. Bapak Ibu sekalian, ini kita sangat bergembira sekali eh, Pak Yai Arwani sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Ya, Pak Asep. izin menyampaikan Pak Yai, jadi peserta kita adalah peserta penyelia halal reguler untuk Baik, pelaku usaha menengah besar. Dan Alhamdulillah juga ini pesertanya tidak terlalu banyak, jadi mudah-mudahan proses diskusinya menjadi lebih baik gitu ya. Dan baik, teman-teman semua peserta bisa memanfaatkan momen ini untuk banyak belajar, Bapak Ibu sekalian, eh, tentang konsep halal haram dan hukum-hukum yang terkait dengan kehalalan produk. Pak Yai ini nanti akan dipandu oleh moderator Kak Sela. Assalamualaikum Kak Sela. baik. Sudah Waalaikumsalam Pak hadir. Osep. Ya, suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah jelas-jelas Kak Sela. Oke, siap. Kak Sela, nanti materi Pak Yai ini akan berlangsung sampai dengan pukul 14.15. Oke, Karena siap. tadi Pak Yai nampaknya ada keperluan. Jadi Baik. pukul 14.15 mudah-mudahan sudah selesai dan bisa tersampaikan. Pak Yai silakan memulai kepada peserta. Selamat mengikuti. Kak Sela silakan memandu waktu dan layar dipersilakan. Silakan Kak Sela mulai. Ya, baik. Terima kasih Pak Osep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh, Kak Ya, Sheila. ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak Osep kepada saya. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari narasumber kita Pak Kiai Arwani. Nama saya Sheila Arisandi. Saya merupakan salah satu staf dari Halal Institute dan yang ditugaskan hari ini untuk menjadi moderator kita di materi tentang konsep halal haram menurut menurut Al-Quran dan fatwa MUI dan Sunnah. Baik, untuk mempersingkat waktu saja ya Pak Kiai ya, dipersilahkan Baik, untuk waktu dan layarnya. baik. Terima kasih, Mbak Sela ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa Waalaikumsalam Waalaikumsalam syukurillah. warahmatullahi Salatan Waalaikumsalam wa wabarakatuh. salamun warahmatullahi ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta struktur kepengurusan, Pak Osep sebagai MOT dan Ibu Mbak Sela sebagai fasilitator, serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa melalui media Zoom dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram
dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan mendiskusikan tema ini sampai pukul 14.15, dan seperti biasa nanti di awal sesi saya akan presentasi makalah, kemudian 30 menit terakhir kita akan diskusi tentang tema ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, Mbak Sela, kalau share dari admin Ah, bisa, Mbak Sela? siap Bapak, bisa. Saya bantu Baik, share ya. Bapak ya. Mohon di-share ya. Baik. Oke, siap Bapak. Mau ditutup sebentar. Jadi kita umat Islam tentu berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan dan kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah terkait dengan mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci, yang halal dan yang suci. Alhamdulillah kita di Indonesia, pemerintah hadir dalam kaitan dengan isu halal ini. Ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2020. Dan ini merupakan satu terobosan yang luar biasa dalam rangka untuk melindungi masyarakat Muslim di Indonesia, konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang yang tadi saya sebutkan, kemudian lahir ada satu badan setingkat kementerian yang fokus untuk menangani isu halal di Indonesia. Badan ini dinamakan dengan Badan Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang saat ini dikepalai oleh Babe Haikal, dan di era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini BPJPH menjadi setingkat kementerian. Tentu dalam menjalankan tugas fungsinya, BPJPH bersinergi dengan lembaga, dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait, di antaranya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan fatwa produk halal. Kemudian berbicara tentang konsep halal haram, tentang sertifikasi halal, perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam yang oleh para ulama diformulasikan ke dalam 5 hal yang dianggap sebagai tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi 5 hal ini oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariah, tujuan syariat, yang tentu harus diperhatikan. Juga ini sangat erat terkait dengan isu halal haram dan sertifikasi halal. Hifdzuddin misalkan menjaga agama, tentu seorang muslim yang dia memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi dan aspek kesucian yang ia kenakan. Ini berarti dia menjaga agamanya, ajaran agama yang ia anut, menjaga akidah yang ia yakini. Nah, ini bagian dari hifdzuddin, maqasid syariat, tujuan syariat. Kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa. Nah, ini melindungi nyawa karena semua orang juga memahami artinya tidak ada seorang pun yang memiliki nyawa cadangan.
nyawa hanya satu dan kesempatan hidup ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai nyawa seseorang sirna sia-sia. Makanya dalam fikih, bagian dari hifdzun nafas adalah haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa, misalkan racun. Nah, ini secara fikih hukumnya haram. Dan itu bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa. Kemudian hifdzul akal, melindungi akal, karena akal ini menjadi titik keistimewaan bagi manusia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia dibanding dengan hewan-hewan yang ada di hutan, atau bebatuan, atau pepohonan, atau lautan, atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tentu lebih istimewa, dan titik keistimewaannya itu ada pada akalnya. Makanya hifdzul akal ini menjadi bagian dari maqasid syariah, tujuan syariat. Nah, menjaga akal ini ya diantaranya dengan mempelajari ilmu pengetahuan, memahami konsep halal haram. Ini bagian dari hifdzul akal, menjaga akal. Dan juga bagian dari hifdzul akal, menjaga akal adalah kalau dalam fikih para ulama mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, baik itu benda cair ataupun benda padat. Nah, ini segala macamnya, segala bentuknya yang memabukkan atau al-muskirat ini hukumnya haram dikonsumsi. Dan itu bagian dari hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Karena manusia dalam penegasan Al-Quran itu menjadi makhluk yang paripurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Tentu kuantitas harta yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi ada satu kaedah umum dalam fikih yang perlu dijadikan sebagai acuan dalam kaitannya dengan mentasarufkan harta, yaitu manhajut tawassut adamul ifrati wa takbir. Jadi mentasarufkan harta itu harus dengan cara yang moderat, kemudian tidak boros dan tidak pelit. Dari sini para ulama kemudian menyimpulkan diantaranya adalah bahwa mentasarufkan harta itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Artinya kebutuhan itu ya sesuatu yang kita butuhkan, maka berapapun nominalnya kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan, sesedikit apapun nominal yang dikeluarkan, itu harus dipertimbangkan secara matang, kemudian apakah nanti perlu ditasarufkan atau tidak perlu ditasarufkan. Nah, itu kaitannya dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nas, melindungi keturunan. Nah, ini bagian dari maqasid syariah, tujuan syariat. Jadi kalau hifdzun nasab ini artinya yang harus memahami dan mengamalkan konsep halal haram bukan hanya diri kita saja, akan tetapi juga keluarga, anak, cucu, keturunan kita semuanya. Artinya harus memahami dan mengamalkan. Bahkan dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa apa yang dikonsumsi oleh kita itu bukan hanya sebatas menghilangkan lapar dahaga saja. Akan tetapi itu akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita,
kemudian itu akan mempengaruhi karakter dan watak seseorang. Artinya baik buruknya karakter watak seseorang itu bisa dipengaruhi oleh makanan yang ia konsumsi. Nah, dalam perspektif fikih, artinya syariat ya, artinya kalau sesuatu yang dikonsumsi itu hal yang haram atau kebanyakan sesuatu yang haram, maka orang tadi berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Sebaliknya, kalau yang ia konsumsi itu adalah hal yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Jadi ini apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW ini eh, artinya mengarahkan kita bahwa bukan hanya diri kita saja, tapi juga keluarga kita untuk memahami betul tentang konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kemudian masih kaitan dengan maqasid syariah. Ada beberapa kaidah maqasid syariah dan yang saya cantumkan di sini ada tiga. Ada tiga kaidah. Yang pertama adalah bahwa hukum Islam memiliki maqasid atau tujuan baik secara detail maupun global. Ada satu contoh yang sederhana, bagian dari contoh kaidah ini bahwa misalkan kewajiban zakat, ada salah satu dari arkanul Islam adalah wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini di antara tujuan atau hikmah dari kewajiban zakat ini adalah untuk mensucikan jiwa dan harta pemiliknya, orang yang mengeluarkan zakat tadi. Kemudian di antara kaidah maqasid syariah yang lain yang saya cantumkan di sini adalah tentang hierarki kemaslahatan. Jadi kemaslahatan dalam perspektif syariat Islam itu ada level-levelnya yang oleh para ulama disimpulkan ada 3 level, yaitu doruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Doruriyat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka berakibat fatal. Kemudian hajiat ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, memang tidak fatal, tapi menjadikan hidup ini tidak nyaman. Kemudian yang tahsiniyat. Tahsiniyat ini adalah sebagai pelengkap dari yang doruriyat dan hajiat. Kalau kita contohkan apa yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang doruriyat ini oleh kebanyakan orang, di antara contohnya adalah karbohidrat, artinya unsur karbo. Ketika sarapan pagi atau makan siang atau makan malam, ini biasanya harus ada unsur karbo. Entah itu berupa ubi-ubian atau kentang atau nasi atau jagung dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari karbo yang kategorinya adalah doruriyat atau primer. Kemudian yang hajiat sekunder ini lauk pauk. Jadi kalau makan itu ada ikannya, ada telur, dagingnya, tahu tempe, sayur, dan hal-hal yang terkait dengan standar gizi, kesehatan. Nah, itu semua adalah bagian dari hajiat yang sebaiknya dipenuhi. Kemudian yang tahsiniyat ini sebagai pelengkap saja. Biasanya orang kalau makan itu akan tambah lahap jika ada sambelnya atau ada kerupuknya. Nah, ini bagian dari tahsiniyat atau tersier. Nah, adanya 3 hierarki ini tentu jangan sampai kemudian pola pikir kita menjungkir balikan hierarki kemaslahatan tadi. Artinya yang daruriyat ya harus kita perjuangkan betul. Yang hajiat kita usahakan semaksimal mungkin. Sementara yang tahsiniyat ya kita
bisa memenuhi atau tidak memenuhi juga tidak apa-apa. Nah, jangan sampai kemudian yang tahsiniyat diperjuangkan maksimal, sementara yang daruriyat disepelekan atau dinomorsekiankan. Nah, ini dengan kaitan dengan hierarki kemaslahatan. Kemudian konsep maslahat mafsadat. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan para ulama ketika melakukan istinbatul ahkam asyariyah, mengambil kesimpulan hukum fikih atau beristihad, termasuk juga ketika para ulama membahas fatwa produk halal. Nah, di antara yang menjadi pertimbangan adalah aspek maslahat mafsadat. Maslahat ini adalah manfaat, kemudian mafsadat ini adalah bahaya. Walaupun nanti kaitan dengan maslahat mafsadat ini, para ulama juga akan mengkaitkan berbagai aspek yang terkait. Baik, berikutnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat. Saya kira ini sangat familiar. Bapak Ibu para peserta sudah sangat memahami bahwa hukum syar'i itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Jadi wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, jika ditinggalkan secara sadar dan tidak ada uzur, maka dalam perspektif syar'i, orang tadi hukumnya berdosa. Nah, contoh yang wajib ini seperti kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama 1 bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib. Artinya kalau ada orang sengaja meninggalkan, tidak ada uzur, maka hukumnya berdosa. Nah, kemudian sunnah. Kalau sunnah ini hanya sebatas anjuran, Bapak Ibu para peserta. Jadi anjuran untuk mengerjakan. Kalau wajib tadi keharusan. Makanya yang sunnah ini ketika kita meninggalkan yang sunnah, maka tidak berdosa. Tapi kita meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, yang utama, istilahnya seperti itu. Salah satu contoh sesuatu yang sunnah adalah takjil, mempercepat atau bersegera dalam berbuka puasa. Dan juga takhir, mengakhirkan makan sahur. Ini bagian contoh yang sunnah. Artinya ketika kita berpuasa ya, kita sahur, makanya sahur itu kan mendekati waktu subuh. Nah, ini memang itu disunnahkan pertama. Kemudian ketika berbuka puasa itu kita bersegera, tidak menunda untuk berbuka puasa. Nah, itu juga termasuk yang sunnah. Termasuk yang sunnah juga mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis, buah kurma misalkan, atau yang lainnya, apapun. Itu hukumnya sunnah untuk mengawali buka puasa. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini sesuatu yang harus ditinggalkan. Ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram harus ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang haram, disengaja dan tidak ada uzur, maka hukumnya berdosa. Nah, di antara contoh yang haram ini adalah mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa, atau mengkonsumsi sesuatu yang najis. Contohnya bangkai misalkan atau darah. Nah, itu najis, haram dikonsumsi.
Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Kalau haram keharusan untuk meninggalkan, makruh anjuran untuk meninggalkan. Jadi makruh ini kebalikannya sunnah. Kalau haram kebalikannya wajib. Di antara contoh makruh adalah mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Ingin sholat berjamaah di masjid, ingin sholat Jumat, ingin hadir kondangan atau arisan yang kita nanti akan bertemu dengan orang banyak. Nah, ini sebelum berangkat, makruh kita mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat. Seperti bawang putih misalkan, atau jengkol, buah durian, dan seterusnya. Tapi karena makruh, artinya kalau ada orang melakukannya, ya tidak berdosa. Itu hanya sebatas makruh. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan, dan tidak ada anjuran baik untuk mengerjakan maupun meninggalkan. Jadi mubah ini kalau kita ilustrasikan mobil ya, parselnya itu dalam posisi netral. Artinya tidak maju, tidak mundur. Dan mubah ini nanti bisa berubah ke hukum yang lainnya. Dari mubah berubah menjadi haram bisa. Atau dari mubah berubah menjadi wajib juga bisa. Contoh yang mubah, nih Bapak Ibu. Makan, minum, ngobrol, tidur. Ini semuanya adalah sesuatu yang mubah. Artinya kalau kita makan boleh, tidak makan pun tidak apa-apa. Ngobrol boleh, tidak pun tidak apa-apa. Nah, tapi yang mubah ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, bisa saja satu ketika berubah ke hukum yang lain. Misalkan dari mubah berubah menjadi haram. Makan mubah, minum mubah. Tapi kalau yang diminum sesuatu yang memabukkan, nah ini berubah menjadi haram minumnya. Karena objek yang dikonsumsinya ini sesuatu yang diharamkan. Makan mubah, tapi bagi orang yang divonis oleh ahli medis atau dokter bahwa dia tidak boleh telat makan dan harus makan, bahkan harus tepat waktu. Maka makan bagi orang tersebut hukumnya berubah menjadi wajib. Yang asalnya mubah, boleh makan, boleh tidak, berubah menjadi wajib makan. Karena faktor kesehatan yang tadi, jika ia tidak makan, maka misalkan penyakitnya akan kambuh, kemudian akan bisa parah dan mengancam nyawanya. Nah, ini perubahan dari mubah menjadi wajib, misalkan. Ini tadi 5 al-ahkam asyariyah yang saya kira ini sangat familiar dan sudah difahami oleh Bapak Ibu sebagai peserta pada pelatihan kali ini. Jadi halal haram ini bagian dari al-ahkam asyariyah. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga, menjaga nyawa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzul mal menjaga harta, dan hifdzun nasab menjaga keturunan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya kita ingin melihat urgensi halal haram. Urgensi halal haram, seberapa pentingkah kita memahami konsep halal haram. Sehingga ada satu program di pemerintah kita di Indonesia dan juga di pemerintah berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya, yaitu program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa.
Dan ini merupakan program yang sangat masif, bukan hanya di negara kita saja. Nah, kita akan melihat dari 3 barometer yang saya cantumkan dalam makalah ini. Ada perspektif ayat Al-Quran, kemudian perspektif sunnah nabawiyah, dan perspektif makalah ulama atau statement para ulama. Yang pertama tadi perspektif ayat Al-Quran. Di sini saya mencantumkan ada 2 ayat. Yang pertama terkait dengan konsep halal, dan yang kedua terkait dengan konsep haram. Yang terkait dengan konsep halal adalah ayat 168 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini para ulama menganggap ayat 168 surat Al-Baqarah ini bagian dari ayat yang terkait dengan konsep halal. Jadi ada penegasan halalan thayyiba, tadi halal dan baik. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ayat-ayat yang terkait dengan konsep halal. Tapi ini hanya satu contoh saja yang saya cantumkan di sini. Kemudian yang kedua, ini ayat yang terkait dengan konsep haram. Ayat 173 surat Al-Baqarah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li khairillah. Faman itturra ghairu baghi wala adin fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat 173 surat Al-Baqarah ini terkait dengan konsep haram. Artinya ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah al-maitah, bangkai, kemudian adam, darah, kemudian lahmal khinzir, daging babi, kemudian daging hewan yang sebenarnya halal dikonsumsi tapi tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, sehingga akhirnya dagingnya dianggap haram untuk dikonsumsi. Nah, ini ayat yang terkait dengan konsep haram. Sama seperti tadi ayat yang terkait dengan konsep halal. Jadi yang terkait dengan konsep haram pun banyak kita temukan dalam Al-Quran. Dan ini hanya salah satu contohnya saja. Kemudian barometer yang kedua adalah sunnah nabawiyah. Yang pertama yang saya cantumkan di sini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur. Sebentar, Pak. Wa bainahuma umurun mustabihatun
la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara perkara-perkara yang samar atau syubhat tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini oleh para ulama dianggap bagian inspirasi adanya sertifikat halal. Jadi sertifikat halal yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia ini, di antara inspirasinya adalah dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada istilah bayyinun tadi, yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, tentu dengan sertifikat halal yang melekat pada kemasan produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa akan mempermudah kita dan siapapun untuk mengidentifikasi mana produk yang sudah clear sesuai dengan koridor syar'i, mana yang belum jelas statusnya. Artinya kalau sudah ada sertifikat halal ya berarti sudah dikaji, sudah melalui proses. Dan itu sudah sesuai dengan koridor syar'i. Tapi kalau belum ada sertifikat halal, maka ya statusnya masih dipertanyakan atau belum jelas. Nah, ini ada kaitan erat dengan hadis yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dzi nabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram. Ini hadis yang terkait dengan konsep haram. Sebagaimana tadi ada ayat Al-Quran juga yang terkait dengan konsep haram. Jadi di antara yang dijelaskan hukum haram dikonsumsi melalui hadis tadi adalah binatang buas yang bertaring. Seekor harimau atau serigala, kemudian unggas bercakar tajam, burung elang, burung gagak. Nah, ini semuanya haram dagingnya dikonsumsi. Walaupun misalkan ada yang menyembelih secara syar'i binatang-binatang tadi dengan membaca basmalah, tetap dagingnya haram dikonsumsi karena bagian dari tadi binatang buas yang bertaring atau unggas yang bercakar tajam. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi dua hadis Nabi yang terkait dengan konsep halal dan haram. Kemudian barometer yang ketiga, makalah ulama. Ada 3 kaidah fikih. Nah, saya mencantumkan kaidah fikih di sini. Kaidah fikih ini adalah statement para ulama yang tentu yang saya cantumkan di sini adalah yang terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal. Hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Ini hukum asal. Hukum asal ini artinya kalau kita menemukan sesuatu itu bermanfaat, ya asalnya halal.
menemukan sesuatu berbahaya, nah itu hukum asalnya haram. Walaupun nanti dalam konteks dan kondisi tertentu dari hukum asal itu bisa berubah ke hukum yang lainnya atau bahkan ke sebaliknya. Misalkan dalam konteks darurat, sebagaimana kaidah fikih yang kedua ini yang saya cantumkan. Ad-darurat. Ad-darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, ini konteks darurat ya di luar konteks normal. Ada orang dalam kondisi darurat, maka dia boleh melakukan, boleh mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi tentu darurat ini ya darurat yang sekiranya itu konsekuensinya adalah sesuatu yang sangat sangat penting atau sesuatu yang sangat dipertimbangkan, bukan asal-asal darurat ya. Misalkan ketika konteks darurat yang nanti mengancam nyawanya. Nah, ini darurat yang seperti itu boleh dia melakukan sesuatu yang diharamkan atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Tapi tentu darurat ini juga dibatasi dengan tingkat kedaruratannya. Jadi tidak kemudian karena darurat dia boleh melakukan atau mengkonsumsi yang diharamkan secara leluasa, tapi dibolehkannya itu ya hanya dalam rangka untuk terkait hal daruratnya saja. Kemudian yang ketiga, kaidah idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini kita lihat contohnya misalkan. Ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i. Halal, rencananya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama dia punya potongan daging ayam bangkai, mati karena sakit. Nah, tujuan ini haram bangkai ini. Tujuannya bukan dimasak dikonsumsi tapi dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, tapi sebelum dua macam potongan daging ayam ini diproses untuk keperluan masing-masing, nah ternyata tercampur dan tragisnya pemiliknya itu tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i yang halal untuk dimasak dan dikonsumsi, mana potongan daging ayam yang bangkai dan untuk pakan ternak atau pupuk kandang tadi. Nah, dalam kondisi tercampur kemudian tidak mampu untuk membedakan, maka semua potongan daging ayam tadi dianggap haram dikonsumsi. Ini sesuai dengan kaidah idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Baik, kemudian berikutnya adalah makanan yang halalan thayyibah. Ada istilah halalan thayyibah. Tadi dalam surat Al-Baqarah 168 ada ayat di situ penegasan halalan thayyibah. Nah, sekarang dalam surat Al-Maidah ayat 88 juga ada penegasan yang sama. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ada perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyibah. Jadi halal itu kan jenis makanan yang boleh dikonsumsi secara syar'i dan tidak diharamkan. Kemudian thayyib ini ya berarti makanan yang baik yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya,
proteinnya, higienisnya, semuanya terpenuhi. Nah, ini yang thayyib. Kemudian didapat dengan cara yang halal dan elegan. Jadi, eh, prioritas utama adalah yang halal dan thayyibah. Kalau ada orang mengkonsumsi makanan atau minuman, itu bisa saja statusnya itu haram atau halal ghairu thayyib atau halal thayyib. Nah, ini contoh misalkan ini begini Bapak Ibu. Ada kalau yang haram kan jelas ya. Misalkan makan sesuatu yang najis atau yang memabukkan, nah itu haram. Yang halal thayyib, halal baik. Yang makan kue atau makanan kondisinya masih layak untuk dikonsumsi, kemudian didapatkan dengan cara yang elegan, halal jelasnya harus halal. Yang elegan artinya dia membuat sendiri atau membeli dari satu tempat atau diberi dari orang lain. Nah, kemudian makanan tadi dimakan dengan kondisi tadi, maka ketika dimakan itu statusnya halal dan thayyibah, halal dan baik. Nah, contoh yang halal tidak baik, misalkan kondisi makanannya itu sudah kurang layak dikonsumsi, agak basi misalkan. Kemudian tetap dikonsumsi, sehingga setelah dia konsumsi, nah ini ada efek negatif bagi kesehatannya. Perutnya agak mual atau kepalanya agak pening. Nah, ini apa yang dia konsumsi ini sesuatu yang halal wairu toyib. Halal tapi tidak baik. Atau contoh lain misalkan ada orang yang makan kue atau makanan kondisinya masih layak, masih bagus. Cara mendapatkannya ini tidak elegan. Tidak mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Tidak elegan misalkan dia meminta dari teman atau keluarganya secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikan tidak sepenuh hati. Nah, ini ketika makanan tadi dimakan oleh pemintanya, maka hukumnya itu halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, ini yang target kita yang utama ya halalan thayyibah. Halal dan baik. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada sebab keharaman sesuatu. Ada 6 yang menjadi sebab keharaman sesuatu. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis. Kalau najis jelas ya, seperti nanah atau darah atau daging babi atau bangkai ya, yang tidak disembelih secara syar'i, nah itu najis, haram dikonsumsi. Kemudian al-mutanajis yang terkena najis. Jadi asalnya sih suci dan halal, tapi ketika terkena najis dan belum disucikan, belum dibilas dengan air sampai bersih, maka hukumnya haram dikonsumsi. Ada orang memakan buah apel, sebelum dia makan, jatuh menimpa najis. Dalam keadaan terkena najis, belum disucikan, dibilas dengan air sampai bersih, hukumnya haram dikonsumsi. Itu mutanajis, terkena najis. Tapi ketika disucikan kembali, dibilas dengan air sampai bersih, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Kemudian berikutnya adalah al-qadar awil khobas, kotor dan cicik. Seperti kecoa dan belatung. Ini haram dikonsumsi. Kemudian ad-doror, membahayakan. Seperti racun, tadi sudah disinggung. Kemudian al-iskar, ini juga sama, memabukkan. Seperti al-khamru dan narkoba. Al-khamru itu minuman yang memabukkan. Dari bahan apapun. Pokoknya kalau minuman memabukkan, itu secara fikih namanya khamr. Dan hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian yang kelima, al-muftarisah, binatang buas. Buaya, serigala, elang, burung gagak, semuanya dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, hidup di 2 alam, di daratan dan di air. Seperti katak dan sesilia.
ini juga hukumnya haram dikonsumsi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya suci dan najis. Suci dan najis ini erat terkait dengan halal haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Nah, najis ini sangat erat, suci najis ini sangat erat pembahasannya dengan konsep halal haram. Para ulama membagi macamnya najis itu 3 macam. Yang pertama najis mukhaffafah ringan, yang kedua najis mutawassito sedang, dan yang ketiga najis mukhalladhah berat. Mukhaffafah ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Ini kategorinya najis mukhaffafah atau ringan. Nah, jika ada satu objek terkena najis mukhaffafah atau ringan ini, maka cara mensucikannya cukup dengan menciprati air. Tidak perlu dengan menyiramkan air. Tapi kalau kita menyiramkan juga ya tidak apa-apa, lebih afdal. Artinya dengan menciprati pun cukup. Nah, tapi kalau misalkan bentuk najisnya itu masih ada, misalkan lantai rumah kita terkena najis air kencing yang tadi saya jelaskan, kemudian air kencingnya masih ada, ya tentu kita lap dulu pakai kain atau pakai tisu. Setelah kering, baru kita ciprati pakai air. Maka itu sudah dianggap suci. Yang kedua adalah najis mutawasito atau sedang. Ini najis dari unsur najis yang banyak ditemukan di sekitar kita. Di tempat tinggal kita, di tempat aktivitas kita, di tempat kerja kita, atau di berbagai tempat yang kita kunjungi, kita datangi. Kebanyakan najis yang kita temukan adalah kategorinya mutawasitoh atau sedang. Kotoran binatang, tinja orang, kemudian bangkai, homer, dan seterusnya. Itu hukumnya najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, cara mensucikan jika ada satu objek terkena najis mutawasitoh, yaitu dengan menyiramkan air sampai bersih. Jadi kalau pakaian kita terkena najis mutawasito atau tubuh kita terkena najis mutawasito, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air sampai bersih. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Ini dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya atau kotorannya atau dagingnya, atau bersentuhan dalam keadaan basah antara kita dengan anjing dan babi, kita yang basah atau anjing babinya yang basah atau dua-duanya yang basah, itu bisa mengkontaminasi najis mughalladhah, najis berat. Nah, cara mensucikan najis mughalladhah adalah dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Bisa siraman pertama, atau siraman kelima, atau siraman ketujuh, siraman keberapapun. Dari 7 siraman tadi, kalau itu dilakukan, maka sudah dianggap suci. Jadi ada satu objek, misalkan alat makan, ada piring, ada sendok, ada garpu, ada pisau, terkena najis unsur anjing atau babi. Nah, ini cara mensucikannya itu seperti tadi. 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Baik siraman pertama, ataupun siraman ke-7 dan siraman keberapapun. Itu tadi 3 macam najis, mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, dan mukhalladhah berat. Kemudian ada istilah najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Maksudnya adalah najis tapi tidak perlu disucikan lagi. Sudah tidak apa-apa karena sudah dimaafkan. Nah, ini najis yang ma'fun anhu atau dimaafkan ini
Contohnya, misalkan bangkai binatang yang ketika masih hidup, kemudian kita lukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, ini bangkai binatang kan najis ya, Bapak Ibu. Ini tadi sudah dijelaskan, di antara yang najis itu bangkai binatang. Nah, sekarang ada najisnya itu dimaafkan. Ya, ini bangkai binatang yang ketika hidup kemudian kita lukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Misalkan bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa, bangkai-bangkai yang binatang yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ketika ada satu objek terkena bangkai-bangkai tadi, ya najis tapi dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan lagi. Makanya ketika ada orang misalkan ingin minum secangkir kopi atau teh, kemudian ternyata di cangkirnya itu ada bangkai lalat. Nah, ini secara fikih, minumannya itu masih halal dikonsumsi. Tinggal bangkainya dibuang, kemudian lalatnya ya dibuang, kemudian minumannya itu masih halal dikonsumsi. Walaupun ya nanti diminum atau tidaknya kan terserah orangnya. Tapi secara fikih itu masih halal karena najisnya dimaafkan. Baik, kemudian relasi antara suci najis dan halal haram. Ada 3 relasi yang saya cantumkan di sini terkait dengan suci najis dan halal haram. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contohnya, tadi ada makanan yang mau dimakan, tapi kemudian jatuh menimpa kotoran binatang, misalkan, atau menimpa najis. Maka dalam keadaan najis, haram dikonsumsi. Tapi kalau bisa disucikan dan disucikan kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, relasi antara suci najis dengan halal haram. Sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Jadi ada hal-hal yang suci tapi haram dikonsumsi. Contohnya apa? Narkoba atau daun ganja. Ini suci daun ganja ini. Misalkan ada orang lagi sholat, di saku bajunya itu ada daun ganja. Nah, ini sholatnya sah. Tidak masalah karena itu suci. Tapi kalau daun ganja ini dikonsumsi, hukumnya haram. Karena ada unsur iskar, memabukkan. Nah, ini relasi yang kedua. Kemudian relasi yang ketiga adalah bahwa halal haram identik dengan yang dikonsumsi, suci najis identik dengan yang dikenakan. Walaupun sertifikat halal itu mencakup hal yang dikonsumsi dan juga hal yang digunakan. Kosmetik misalkan digunakan. Tidak ada orang yang beli kosmetik kemudian untuk dimakan. Nah, kosmetik yang digunakan untuk penggunaan luar. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus disertifikat halal. Nah, inilah makanya sertifikat halal, walaupun istilah itu halal, artinya halal haram, ini mencakup juga hal-hal yang digunakan, seperti kosmetik tadi. Kemudian ada misalkan freezer atau lemari es, kulkas. Itu juga banyak yang diberi sertifikat halal. Nah, pertanyaannya kenapa kok kulkas harus diberi label halal? Ya ada orang yang makan kemudian menunya itu motong-motong kulkas dulu, kemudian dia makan, nah, tidak ada. Nah, ternyata kulkas freezer ini diberi sertifikat halal ya karena ada satu komponen pendingin dalam kulkas atau freezer ini yang bisa dibuat dari unsur babi, bisa juga dibuat dari unsur selain babi. Artinya kalau dari unsur babi, ini nanti akibatnya fatal. Kue-kuean, buah-buahan, sayuran yang ada di dalamnya itu nanti akan
terkontaminasi najis dan najisnya najis berat, najis mukhalladhah, maka ini akan sangat riskan untuk pensuciannya. Makanya hanya freezer, kulkas, lemari es yang dipastikan komponen pendinginnya itu tidak ada dari unsur babi, itulah yang diberi sertifikat halal oleh BPJPH. Jadi penggunanya pun akan semakin yakin apa yang dia gunakan ini sesuai dengan koridor syar'i. Nah, itu terkait dengan relasi antara suci najis dengan halal haram. Berikutnya bagian terakhir dari makalah ini adalah tentang fatwa hukum fikih. Jadi fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif. Nah, ini fatwa ini eh, kalau dikeluarkan secara individu, artinya ulama orang per orang itu bisa. Kiai Fulan, ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, Ustadz Fulan, bisa itu secara fikih. Atau secara instansi lembaga, misalkan Komisi Fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, atau organisasi Islam yang lainnya bisa juga mempunyai lembaga yang fokus untuk menyampaikan fatwa. Nah, itu boleh. Artinya itu juga dianggap sebagai fatwa. Kemudian dalil. Nah, ini dalil-dalilnya fatwa itu dalil-dalilnya para ulama secara umum ketika beristihad melakukan istinbatul ahkam asyariyah. Ada ayat Al-Quran, ada sunnah nabawiyah, ada ijma, kesepakatan ulama, ada kias, dalil analog, dan beberapa dalil syar'i lainnya. Seperti al-maslahah al-mursalah, al-istihsan, al-istiqro, dan seterusnya. Jadi sama ketika para ulama beristihad, itu dalil-dalilnya, dan ketika berfatwa pun sama. Kemudian ada beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ini yang pertama, ini fatwa tentang standar penyembelihan syar'i. Jadi perlu disampaikan juga di sini bahwa binatang yang dagingnya halal dikonsumsi itu ketika kita ingin mengkonsumsi ya harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Dan ini ada tata cara untuk penyembelihannya sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan kaitan dengan daging ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk produk, karena kebanyakan produk yang beredar kan banyak juga yang dari unsur hewani. Ada terkait dengan sapi atau kambing atau ayam dan yang lainnya. Nah, ini tentu itu kaitan dengan penyembelihan, bagaimana proses penyembelihannya secara syar'i atau tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Yang pertama. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulkum, dan al-wadajen, dua pembuluh darah. Tiga-tiganya ini ada di leher binatang. Jadi, ketika menyayat leher binatang, tiga hal berupa al-mari, saluran makanan, al-hulkum, saluran pernapasan, dan al-wadajen, dua pembuluh darah harus terpotong. Kemudian berikutnya penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Berikutnya memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Jadi kalau sudah disayat, keluar darah, biarkan darah mengalir deras, biarkan ada gerakan-gerakan binatang. Nah, ini menandakan apa? Hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah disayat lehernya. Sampai apa dibiarkan? Sampai terdiam, kaku.
Artinya memastikan bahwa binatang tadi matinya itu karena proses penyembelihan secara syar'i. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka hukumnya dagingnya itu halal dikonsumsi. Kemudian standar penyembelihnya beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihan, apapun yang penting tajam. Kecuali kuku, gigi atau taring dan tulang. Itu tidak bisa untuk menyembelih. Selain itu boleh. Yang penting tajam. Nah, itu standar alat penyembelihan. Kemudian fatwa berikutnya, fatwa tentang alkohol. Ini banyak sekali orang yang rancu, Bapak Ibu, dalam memahami apa itu alkohol, apa itu al-khamru. Padahal dua hal ini sesuatu yang berbeda. Tadi sudah saya singgung secara sekilas bahwa al-khamru adalah minuman yang memabukkan terbuat dari apapun. Itu namanya al-khamru. Hukumnya secara fikih najis dan haram dikonsumsi. Kalau alkohol, sesuai dengan fatwa MUI di sini, ada dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Alkohol hasil samping industri khamr hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Jadi yang dimaksud dengan hasil samping industri khamr itu adalah alkohol yang didapat dari satu perusahaan, satu pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini kategorinya alkohol hasil samping industri khamr. Nah, kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Ini alkohol yang didapat dari satu pabrik atau perusahaan yang hanya mengkonsumsi alkohol untuk keperluan medis misalkan, atau keperluan yang lainnya, bukan memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, ini alkohol yang kategori kedua yang bukan hasil samping industri khamr ini hukumnya suci, dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Berupa makanan maksimal 0,5%, berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu fatwa terkait dengan alkohol. Berikutnya fatwa terkait dengan mikroba dan produk mikrobial. Jadi sudah sangat familiar ya ketika memproduksi pangan, obat-obatan atau kosmetik itu di antara hal yang digunakannya adalah mikroba atau produk mikrobial. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan fatwanya. Kesimpulannya adalah bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Nah, itu mikroba. Nah, sekarang mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, maka dilihat dulu. Kalau bisa dipisahkan dari medianya yang najis tadi, kemudian bisa disucikan dengan air, dibilas dengan air sampai bersih, maka setelah proses tadi, mikroba tadi hukumnya suci dan halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya, atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan dengan air, maka hukumnya najis. Haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, kemudian ada mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi. Ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan.
manfaatkan. Berikutnya ada fatwa tentang kopi luwak, Bapak Ibu. Jadi kopi luwak itu biji kopi yang dimakan binatang luwak masuk ke dalam perut binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Nah ini eh, ketika tidak hancur bisa diproses berikutnya, dibilas dengan air sampai bersih. Ketika bersih itu dianggap suci, kemudian ditumbuk menjadi kopi, bubuk kopi, kemudian diseduh dan dinikmati. Nah itu kopi luwak. Jadi syaratnya ketika keluar dari perut binatang luwak, kondisinya itu masih utuh. Dalam arti utuh, tidak pecah ya. Nah, ini tentang kopi luwak. Tapi kalau misalkan keluar bersama ampas kotoran binatang luwak tadi sudah hancur ya, itu sudah selesai, tidak bisa diproses berikutnya. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu sebagai prolog dalam diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Baik, kita masih ada waktu sampai pukul 14.15. Insya Allah kita akan diskusi tentang tema ini dan saya kembalikan waktu kepada Mbak Sila sebagai fasilitator. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan materinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya lewat kolom chat. Ya, silakan, apa ada yang mau mulai bertanya? Mungkin ya. Oke, silakan dengan Bapak Yanuar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, terkait tadi ada penjelasan tentang binatang yang tidak mengalir darah, ya Ustaz. Jadi ketika masih hidup kemudian dilukai dan tidak mengalirkan darah. Kemudian termasuk binatang yang ditolerir atau diperbolehkan tidak perlu disucikan. Kemudian terkait hal tersebut itu saya pernah mendengar bahwa lebah dan semut itu adalah binatang yang tidak mengalirkan darah, tapi dia termasuk golongan binatang yang tidak boleh dibunuh. Itu kaitannya nanti gimana, Ustaz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, ini langsung saja ya Mbak Sela. Iya, silakan Pak, langsung saja Pak. Baik, tadi Pak Yanwar pertanyaannya terkait dengan binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, ketika menjadi bangkai, itu bangkainya itu najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Nah, kemudian ada penjelasan tentang lebah dan semut yang di antara binatang yang tidak boleh dimatikan ya atau. Nah, ini jadi begini Pak Yanwar. Lebah dan semut ya termasuk dalam binatang yang ketika hidup dilukai itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, maksud dalam penjelasan fikih tadi ya artinya dari aspek najis tidaknya, karena bangkai itu kan dalam fikih najis. Bangkai itu najis. Nah, kecuali ini najis yang bangkai yang binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, maka bangkainya ini najis tapi dimaafkan. Nah, ini konsekuensinya tadi sih ketika misalkan bersentuhan dengan makanan atau minuman, atau ketika terkena satu objek yang
kita kita gunakan misalkan pakaian kita. Nah, pakaian kita kan kalau terkena najis bangkai, kalau bukan kategori yang dimaafkan, maka kita ketika sholat ya tidak boleh menggunakan pakaian yang sudah terkena najis. Tapi kalau najisnya itu tadi yang dimaafkan, yang tadi misalkan ada bangkai lebah atau bangkai semut atau bangkai kecoa atau bangkai yang lainnya yang tidak mengalir darah, mengalir capung misalkan, nah itu kita tidak perlu mensucikannya lagi dan kita tetap bisa menggunakan pakaian tadi untuk beribadah, untuk sholat misalkan. Atau misalkan nih ada alat produksi eh, pangan atau alat produksi apa yang kemudian terkena bangkai tadi. Nah, ini kan tidak perlu disucikan, sudah dimaafkan. Atau alat makan kita. Nah, kalau secara fikih, artinya secara fikih ya, itu tidak perlu disucikan lagi, sudah dianggap dimaafkan. Ya, itu Pak Yanwar. Maaf, ada satu lagi pertanyaan. Kalau tidak Silakan. salah dulu saya pernah mendengar bahwa untuk produk madu itu perlu diekstraksi dari bangkai lebahnya karena dianggap bahwa jika masih tercampur dengan madu itu bangkai lebah yang tercampur madu itu nanti dianggap tidak bisa memenuhi kriteria halal. Gimana Mas? Penjelasannya seperti apa kalau seperti itu? Terima kasih. Baik, ya itu betul Pak Yanwar. Jadi madu lebah yang kemudian tercampur dengan bangkai lebahnya ini harus dipisahkan dalam arti jangan sampai bangkai lebahnya itu ya masuk dalam produk yang akan diedarkan. Dan ini kan kaitan dengan eh, bangkainya tadi ya, bangkainya tadi yang kalau dikonsumsinya ini nanti kaitannya dengan hasyarat itu Pak. Jadi hasyarat itu binatang-binatang kecil seperti lebah, capung, semut, kemudian eh, capung dan lainnya. Nah, ini secara hukum dikonsumsinya itu eh, ulama mengatakan haram dikonsumsi. Nah, secara dikonsumsinya ya, Pak. Artinya kalau tadi lebah madu itu kemudian masih ada lebahnya di situ ada bangkai-bangkai lebahnya. Nah, ini kan masuk dalam kategori hasyarat yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian di satu sisi memang itu secara najisnya sih najis yang ma'fun anhu, najis yang dimaafkan, tapi secara kategori binatangnya itu adalah hasyarat yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi itu tadi harus ekstrak harus dipisahkan antara bangkai lebah dengan madunya. Nah, ini dalam rangka untuk proses sertifikasi halal. Ya, itu jawabannya Pak Yanwar. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya. Sudah cukup jelas ya Pak Yanwar ya. Kita berpindah ke peserta selanjutnya yang mau bertanya dengan Ibu Desi Astikasari. Silahkan. Iya, uh, Assalamualaikum Pak. Saya izin bertanya, Waalaikumsalam. Silakan. uh, ya, untuk produk barang gunaan seperti sandal atau sepatu yang menggunakan material kulit hewan, misalnya kulit sapi, apakah aspek penyembelihan tadi yang dijelaskan itu tetap menjadi persyaratan yang harus diperhatikan untuk proses sertifikasi halal? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan untuk materialnya itu kulit sintetis, apakah kayak bahan campuran atau bahan kimianya juga perlu dilakukan pengecekan dan seperti kayak lem, benang atau seperti itu juga termasuk dalam proses pengecekan. Terima kasih. Baik. Baik, ada dua pertanyaan tadi Ibu Desi ya. Yang pertama terkait memanfaatkan kulit hewan, misalkan untuk produk sandal, sepatu, dan lainnya. Jadi kulit hewan ini baik hewan yang dagingnya halal dikonsumsi ataupun yang dagingnya tidak halal dikonsumsi, boleh dimanfaatkan, bukan untuk dikonsumsi ya, tapi dimanfaatkan.
seperti untuk dijadikan aksesoris atau dijadikan sandal, sepatu, dan tas atau yang lainnya. Kecuali kulit babi dan anjing yang najis mughalladho tadi, najis berat. Nah, selain itu boleh dimanfaatkan. Tapi nanti cara memanfaatkannya secara fikih itu ada prosedurnya, Bu Desi dan Bapak Ibu. Nah, prosedurnya ini apa? Kalau misalkan kulitnya itu misalkan kulit dari hewan yang halal dikonsumsi dan melalui penyembelihan secara syar'i, misalkan dari kulit kambing atau kulit sapi atau kulit kerbau atau kulit unta yang disembelih, kemudian kulitnya ingin dimanfaatkan. Nah, kalau yang melalui proses penyembelihan ini, yang dagingnya halal, kemudian melalui proses penyembelihan, maka cukup langsung bisa digunakan. Artinya tinggal dibersihkan, kemudian digunakan untuk produk apa, misalkan sendal, sepatu, atau yang lainnya. Itu sudah dianggap suci, boleh dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan hewannya itu yang tidak halal dikonsumsi dagingnya, seperti ular, buaya, harimau, serigala, atau yang dagingnya halal dikonsumsi tapi tidak melalui proses penyembelihan karena sapinya mati, kerbau, kambingnya itu mati, nah kulitnya ingin dimanfaatkan, itu juga bisa. Nah, caranya melalui apa? Melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Istilah fikihnya itu ad-dabhu, disamak. Nah, disamak ini adalah kulit tadi harus dibersihkan dengan sesuatu yang kasar. Sesuatu yang kasar, misalkan ada campuran pasir atau apapun yang sejenisnya, yang kemudian digosok sampai bersih. Jadi apa yang melekat dalam kulit tadi itu istilahnya prosedur fikihnya adalah disamak, dibersihkan dengan yang kasar-kasar tadi sejenis pasir dan yang lainnya. Nah, setelah itu baru disiram dengan air. Nah, kalau sudah melalui proses penyamakan, maka kulit tadi dianggap suci dan boleh dimanfaatkan. Boleh dijadikan tas, sabuk, atau sandal, sepatu, bahkan misalkan jadikan pakaian, jaket, rompi, atau sajadah misalkan. Nah, itu boleh dan itu suci. Jadi prosesnya tadi kalau hewannya tidak melalui penyembelihan syar'i, maka kulitnya harus melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Kalau itu sudah dilakukan, maka sudah boleh dimanfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kulit sintetis yang campurannya banyak bahan kimia dan yang lainnya, apa perlu kejelasan? Nah, ini jelas semuanya perlu kejelasan. Apakah bahan-bahan itu kategorinya najis atau tidak, kemudian membahayakan atau tidak. Nah, itu juga harus ada kejelasan. Tapi nanti untuk pertanyaan kedua ini bisa Bu Desi tanyakan pada narasumber lain yang terkait dengan titik kritis ya. Mungkin ada narasumber lain yang terkait dengan titik kritis atau prosedur pengajuan sertifikat halal. Karena ini nanti terkait dengan apa saja yang harus dicantumkan sertifikat halalnya, apa yang tidak perlu, misalkan tidak perlu, maksudnya produk dari pihak ketiga yang tidak perlu ada sertifikat halal. Nanti ada narasumber berikutnya, Bu Desi. Kalau saya dari aspek fikihnya saja tadi ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Tanya. Ya. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini penanya selanjutnya Bu Dedeh Kurniasih ya? Mau bertanya? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Arabi Syarozi dan Kak Sheila Arisandi. Perkenalkan saya dengan Ibu Dedeh Kurniasih. Saya kan di sini bergerak di bidang jasa transportasi. Ada Baik. yang mau saya tanyakan, ini Pak Kiai, temuan apa yang paling sering menyebabkan ketidaksesuaian pada perusahaan jasa logistik saat audit halal? Jadi yang sering Baik. ditemukan apa itu? Pak Kiai, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu Dede ya. Tadi perusahaannya di bidang
transportasi Ya, atau betul. logistik. Ya, ini saya dari aspek fikih nih, Bu. Nanti sebenarnya sih kalau pertanyaan yang dimaksud yang tepat tadi sih nanti ada narasumber lain yang terkait regulasi, Bu. Regulasi nanti bagaimana perusahaan transportasi atau ekspedisi ini yang titik-titik yang harus diperhatikannya ya. Tapi saya sekilas saja bahwa perusahaan ibu yang di bidang transportasi atau logistik ini nanti urusannya itu jangan sampai terkena najis madaknya atau misalkan alat-alat yang ada di perusahaan untuk proses pemindahan barang-barang dan lain sebagainya. Jadi titik kritisnya adalah jangan sampai ada najis yang akhirnya kemudian mengkontaminasi produk-produk yang dikirim melalui perusahaan transportasi atau logistik yang dikelola oleh ibu tadi. Nah, jadi itu Bu titik contoh nih, contoh misalkan ada konsumen yang mengirim eh, bahan baku yang dari eh, daging babi misalkan. Nah, ini kan harus jelas nanti. Artinya secara regulasi nanti sepertinya nanti harus ada armada yang khusus untuk pengangkutan yang halal atau yang non halal atau ada semacam packaging atau alat apa yang di situ yang untuk yang halal dan non halal. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan logistik atau transportasi. Jadi titiknya sih jangan sampai ada najis yang kemudian mengkontaminasi apa-apa yang diangkut atau ditangani oleh perusahaan transportasi tadi. Ya, itu jawabannya Bu Dede. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Sudah cukup jelas ya Bu Dedeh ya untuk jawabannya ya. Baik, baik Kak Sheila. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada peserta yang masih ingin bertanya. Silakan mumpung kita masih lumayan ada waktu ini sampai jam 2:15. Pak ada yang ingin bertanya? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Roni. Izin bertanya Pak, kebetulan saya bekerja di bidang keramik tableware, Baik. ya, dan beberapa kadang ada bahan material, tapi saya di sini sih tidak memakai yang bahan tulang. Namun ada beberapa bahan keramik yang digunakan seperti tulang untuk kebutuhan formula. Nah, Baik. bagaimana menyikapinya jika formula tersebut terdapat tulang dan ketika dibakar kan pada temperatur 1300 derajat Celcius. Apakah ada kandungan tulangnya tetap ada apa masih hilang? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap hukum tersebut? Terima kasih. Baik. Pak Roni Maulana tadi ya, perusahaannya terkait dengan produk keramik. Nah, ini produk keramik tentu aspek yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan yang tidak najis dan tidak membahayakan. Secara umum kan seperti itu ya, secara umum. Karena Ya, ini Pak. keramik kan bukan digunakan, bukan untuk dikonsumsi. Nah, yang najis ini tadi hal yang menjadi pertanyaan ketika ada satu bahan material yang terbuat dari tulang gitu ya Pak. Ada unsur tulang. Ada Ya, unsur benar, Pak. tulang. Nah, ini pertama bahwa yang perlu diperhatikan adalah tulang-tulang itu harus diperjelas itu tulang dari binatang apa. Nah, ini juga karena nanti kaitannya dengan najis, Pak Roni. Jadi tulang yang dimaksud itu kalau misalkan dari tulang binatang yang makulul lahmi yang dagingnya boleh dimakan, yang halal, kemudian melalui proses penyembelihan secara syar'i, maka tulang itu ya suci. Suci boleh dimanfaatkan dibuat apapun. Nah, masalahnya adalah ketika tulang itu pertama misalkan dari unsur anjing babi. Nah, ini jelas nggak boleh. Artinya secara fikih nggak bisa dijadikan bahan untuk produk keramik yang dimaksud oleh Pak Roni tadi.
Atau misalkan dari tulang binatang yang selain anjing babi, tapi itu binatang yang dagingnya tidak dikonsumsi, tidak halal dikonsumsi. Misalkan dari serigala atau harimau dan seterusnya. Nah, ini juga masalahnya adalah pada masalah najis dan sucinya. Artinya secara fikih itu tulang yang tadi yang dari binatang yang tidak halal dikonsumsi itu hukumnya najis. Nah, najisnya ini yang menjadi masalah. Artinya bahan baku yang najis ini nanti tidak bisa untuk diajukan sertifikat halal produk yang dimaksud. Jadi produk yang diajukan sertifikat halal itu ya harus betul-betul clear, tidak ada unsur yang di situ najis atau unsur haram atau unsur yang membahayakan. Nah, itu jawabannya secara fikih, Pak Roni. Tapi nanti coba Pak Roni kalau mau menanyakan lagi ke narasumber yang terkait, ada nanti terkait dengan teknis pengajuan sertifikat halal. Karena ini kan Baik. tujuannya kan semua bagaimana produk ini bisa disertifikat halal, kan seperti itu. Ya, Kalau Pak. saya tadi dari aspek fikihnya ya. Ya. Baik, itu jawabannya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya ya sudah cukup jelas ya Pak Roni ya. Kita Sudah, Bu. lanjut. Ada peserta lain yang masih ingin bertanya? Bapak atau Ibu? Silahkan. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin boleh ya, saya pilih acak aja deh kalau enggak ya. Siapa ya? Ah, langsung. Oke, Bu Diana Savitri, silakan. Halo, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, perkenalkan saya Diana, Pak. Saya dari industri tekstil. Mau Baik, menanyakan, Pak, dalam industri tekstil ini kan terdapat banyak sekali bahan kimia dan zat perwarna, begitu, Pak. baik. Apakah kita sebagai yang memproduksi kain jadi itu perlu meminta MSDS atau sejenisnya kepada semua supplier terkait dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Terus yang kedua, bagaimana penerapan aspek fikih dalam pemilihan zat perwarna atau bahan kimia yang digunakan? Gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Diana Savitri ya, tadi yang di bidang tekstil. Iya, benar, Ini Pak. pertanyaan pertama sih sebenarnya nanti pasnya ke narasumber yang terkait dengan teknis pengajuan sertifikat Oh, halal ya. oke, Ibu baik, Diana. Pak. Ya. Baik, baik, Itu Pak. nanti akan lebih lebih tepat. Nah, yang kedua nih, yang kedua jadi pembelian apapun, jual beli apapun kalau kita secara fikih ya harus dipastikan bahwa sesuatu yang kita beli itu ya bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang najis. Kalau itu dan juga bukan sesuatu yang tadi yang diharamkan, misalkan yang memabukkan atau membahayakan, mengancam nyawa dan seterusnya. Nah, itu kalau bukan hal-hal seperti itu, maka jual belinya ya sah. Artinya perusahaan Budiana membeli kepada supplier ya secara fikih sah. Tapi nanti kalau kaitan dengan tadi yang pertanyaan pewarna pertama ya Bu, ada zat Iya, kimia dan apa ya pewarna dan lain sebagainya, apakah perlu ada penjelasan dan lain sebagainya. Sepemahaman saya, pokoknya bahan yang digunakan oleh produk Bapak Ibu ini harus clear. Kalau misalkan dari pihak ketiga, nah pihak ketiganya juga harus ada apakah sudah bersertifikat halal atau tidak. Apakah bahan yang seharusnya ada sertifikat halal atau memang boleh tidak ada sertifikat halal. Jadi semuanya itu clear, baik bahan baku yang diperoleh dari perusahaan sendiri ataupun dari pihak supplier. Nah itu sepemahaman saya seperti itu Bu. Tapi nanti lebih eh, luasnya Kak, untuk pada narasumber yang terkait dengan teknis pengajuan sertifikat halal atau sistem apa jaminan produk halal ya. Baik, itu Bu Diana. oke, siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan bukannya, silahkan. Eh, Halo, selamat siang, Pak. Assalamualaikum Ya, selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Kania.
Saya ingin bertanya mengenai cara menghilangkan najis berat. Apabila di mesin atau di alat kami terkena najis berat, seperti ada bahan turunan babi, apakah pencuciannya bisa dengan sabun dan air? Apakah bisa menghilangkan najis tersebut pas secara fikih? Begitu. Terima kasih. Baik, Bu Kania ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan cara mensucikan dari najis mughalladah atau najis berat. Jadi ketika dalam kondisi normal ada satu objek terkena najis berat atau najis mughalladah, unsur babi dan anjing, maka cara pensuciannya adalah dengan 7 kali siraman dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Siraman keberapapun yang dicampurkan. Nah, dalam kondisi misalkan ada satu objek yang di situ misalkan tidak boleh terkena debu atau tidak boleh terkena air. Jadi alat produksi terkontaminasi najis berat, sementara alat tadi tidak boleh terkena air atau tidak boleh terkena debu. Maka boleh dengan menggunakan apapun yang boleh menyentuh alat tadi. Misalkan hanya ada cairan apa yang memang khusus untuk alat tadi. Boleh, tapi nanti 7 kali. Tetap 7 kali ini, artinya secara fikih ini ya prosedurnya seperti itu. 7 kali nanti, atau misalkan yang menggantikan debunya adalah sabun. Ada di situ sabun sebagai campurannya. Nah, ini boleh. Nah, secara fikih harus debu, dan itu cara untuk mensucikan najis mughalladah atau najis berat. Jadi boleh, Bu, yang tadi. Baik, Pak. Jadi tetap 7 kali ya 7 untuk kali tetap, pembersihan. 7 kali Oke. nanti yang mengganti debunya sabun boleh. Atau kalau air tidak boleh, ya nanti dengan cairan apa yang boleh di situ. Oke, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya. Untuk bukannya sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Kiai ya. Baik, terima kasih. Ini bagaimana selanjutnya peserta lain masih ada yang mau bertanya? Baik. Dengan Bu Trisa Khairul Rahmah, silahkan. Halo, sebelumnya Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Ibu. Sudah dengar, Bu. Oh iya, baik. Izin bertanya, Pak. Ini dari pertanyaan sebelumnya, ini Silakan. sebenarnya lanjutan aja. Kalau semisalnya untuk produksi saya itu kan anggaplah itu powder atau bubuk. Dan di Baik, area produksi bubuk itu kan kami tidak mungkin memasukkan atau cairan ataupun air yang memang akan dapat menimbulkan kelembapan yang nanti akan berakhir tingginya mikroba. Nah, kalau misalnya eh, untuk najisnya itu yang menengah, itu bagaimana ya untuk proses pensuciannya? Begitu, Pak. Apakah baik. ada alternatif lainnya? Dan juga kalau misalnya yang berat, itu bagaimana untuk yang mughalazah tadi, tapi dengan catatan bahwasanya ini area produksi itu bubuk seperti itu. Terima Baik. kasih banyak, Pak. Baik, Bu Trisa ya. Bu Trisa Khairul Rahmah tadi ada produknya yang berupa bubuk atau powder. Jadi begini, Bu. Ketika produk berupa bubuk atau powder tadi terkontaminasi najis, nah ini ada satu riwayat hadis yang mirip ya dengan apa yang ditanyakan tadi. Jadi satu ketika pada masa Rasulullah itu ada mentega, semacam mentega itu terkena najis. Terkena najis, kemudian sahabat bertanya, apakah semua ini harus kita buang, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita manfaatkan? Nah, kata Rasulullah, enggak, kamu ini aja, kamu iris yang bersentuhan langsung dan sekitarnya dengan najis itu kamu iris dan kamu buang. Selebihnya kamu masih bisa makan dan bisa manfaatkan. Nah, artinya yang powder bubuk tadi ketika terkontaminasi najis, yang terkena dan sekitarnya saja itu yang diambil dan dibuang, selebihnya itu masih bisa dimanfaatkan, masih halal untuk digunakan. Nah, itu jawabannya Bu Trisa. Jadi tidak semuanya harus dibuang atau semuanya harus disucikan dengan air, tidak.
Karena yang powder atau bubuk ini kan bentuknya padat ya, tidak seperti tidak cair seperti air gitu. Itu jawabannya Bu Trisa. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau semisalnya itu adalah produk kosmetika, jadi kan namanya produk bubuknya itu kan memang udah satu kesatuan dan memang sudah tidak mungkin kita kita buang gitu ya, karena kan ini namanya produk bubuk. Maksud saya untuk proses pensucian di mesinnya seperti itu. Oh, mesin produksinya. Ya, Oh, baik, karena kan baik. eh, Baik, kalau yang terkontaminasi najis itu alat produksinya, sementara alatnya itu kan tidak boleh terkena air, seperti itu ya. Nah, sekarang itu berarti konteksnya bukan konteks normal, tapi konteks khusus ya. Ada konteks khusus atau darurat, maka pensuciannya bisa dengan apapun yang boleh menempel pada alat produksi tadi. Misalkan semacam tisu basah, misalkan boleh menempel alat tadi, ya sudah tinggal diusap pakai kayak semacam tisu basah tadi. Atau tadi yang cairan khusus, misalkan alkohol. Nah, ini boleh. Alkohol ini nanti ibu bapak bisa gunakan untuk pembersihan atau istilahnya untuk sterilisasi. Itu asal alkoholnya itu alkohol kategori yang bukan hasil samping industri khamar, yang suci tadi. Itu boleh penggunaan luar, kadarnya berapapun, misalkan untuk mensterilkan alat-alat produksi, termasuk juga misalkan kalau boleh tadi alat yang digunakan di tempatnya Bu Trisa ya, itu pakai alkohol di lap itu boleh untuk mensucikan, atau pakai cairan apa yang boleh, atau sejenis misalkan tisu basah. Intinya apapun boleh, tapi tetap dilakukan prosedur seperti pensucian. Karena airnya tidak boleh menyentuh, tidak boleh sentuh air, maka dengan apapun yang boleh di situ. Ya, itu jawabannya Bu Trisa. oke baik. Saya izin konfirmasi ulang ya Pak ya. Jadi karena untuk area produksinya itu bubuk, maka untuk proses pensuciannya pun juga bisa menggunakan alkohol ya. Tapi Boleh. untuk prosedurnya tetap seperti kita mensucikan ya Pak ya. Ya, Hanya saja dilap untuk itu. Betul. alkohol ya. Dan Ya. alkoholnya itu, kalau alkohol itu yang bukan hasil samping industri khamar kategorinya, itu yang suci. Baik. Baik. Jadi yang kalau bisa mungkin yang alkohol yang memang kalau bisa ada sertifikat halalnya gitu ya Pak ya. Nah, itu sudah jelas itu. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ini sudah dekat mau waktu jam 2:15 ya Pak Kiai ya. Betul, sudah 2 Iya. menit lagi. Kalau Mm-mm. dicukupkan juga nggak apa-apa, Mbak Oke, Ceci. atau mungkin nggak apa-apa ya, karena kebetulan sudah tidak ada yang bertanya lagi, nggak apa-apa. Mungkin apa dari Pak Kiai mau memberikan closing statement terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan di kemudian hari Bapak Ibu menjadi penyelia halal di tempat dan perusahaan masing-masing, bisa menjalankan tugasnya secara maksimal, karena penyelia halal ini juga bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Dan tentu menambah wawasan tentang fikih yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, ini sangat penting untuk para penyelia halal. Saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk membaca hasil-hasil fatwa MUI secara online di website, ada website MUI, atau di-download secara gratis filenya di website MUI. Itu akan sangat bermanfaat, menambah wawasan fikih yang terkait dengan halal haram. Baik, itu saja closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih kepada Mbak Sira sebagai fasilitator dan sebagai Pak Osep ya, Pak Osep Iya. sebagai MOT pada sesi kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Baik, sama-sama. Saya izin pamit Bapak Ibu dan Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Silakan Pak Yai. Selamat beraktivitas Pak Yai. Baik, ya, untuk narasumber kita sudah selesai menyampaikan materi. Saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Osep, MOT kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sela yang sudah memandu jalannya diskusi bersama pihak Bapak Kiai Haji Arwani Syairoji. Bapak Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sesi Pak Yai karena mungkin nanti akan bisa dijelaskan pada materi-materi selanjutnya sebetulnya. Seperti tadi tentang temuan-temuan apa yang sering terjadi di dunia distribusi gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu besok di materi JPH itu Bapak Ibu bisa bertanya ya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi yang mungkin baru dijawab sebagian oleh Pak Yai Arwani Seroji. Nanti di materi JPH Bapak Ibu nanti akan lebih belajar lagi ya tentang bagaimana sebuah sistem jaminan produk halal dijalankan di pelaku usaha, baik pelaku usaha industri makanan, minuman, obat, kosmetik, bahkan yang sifatnya jasa seperti jasa distribusi, jasa penyimpanan, jasa penyembelihan. Nah, itu nanti termasuk juga yang akan dibahas di materi ECPH yang akan disampaikan besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita akan belajar lagi. Jadi ini sebetulnya supaya kita nanti bisa sholat asar tepat waktu. Jadi makanya lebih baik kita akan lanjutkan dulu materi ini dalam 1 jam ke depan gitu ya. Jadi nanti sampai dengan pukul 15.15 kita akan belajar setengah sesi. Kemudian nanti baru istirahat sehingga nanti teman-teman Bapak Ibu bisa sholat asar pukul 15.15. Jadi lebih tepat waktu Bapak Ibu sekalian. Begitu, saya melakukan sedikit perubahan karena kalau istirahat sekarang nanti mulainya 3 kurang 15 dan itu nanti belum masuk sholat asar gitu ya. Jadi lebih baik kita lanjutkan dulu materinya 1 jam ke depan. Kemudian baru kita akan break untuk sholat asar dan istirahat. Nanti kita lanjutkan setengah sesi selanjutnya. Demikian Bapak Ibu. Materi selanjutnya ini nanti adalah terkait dengan titik kritis kehalalan produk. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar di setiap tahapan proses ya di dalam industri baik yang menghasilkan produk maupun yang sifatnya jasa, titik kritis apa yang yang perlu kita waspadai ya untuk memastikan produk kita, proses kita ya tetap terjaga kehalalannya. Ya, baik yang berupa proses terkait dengan industri yang menghasilkan barang ya dan industri yang menghasilkan produknya dalam bentuk jasa. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sedikit saya ini ya, produk itu di dalam halal ya, bahkan di dalam semua ya, produk itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Produk yang sifatnya dalam bentuk barang, fisiknya kelihatan gitu ya. Artinya apa? Seperti produk makanan, produk minuman, produk kosmetik, produk obat gitu ya. Produk-produk barang gunaan. Nah, itu sebetulnya produk-produk yang dalam bentuk barang. Tapi ada juga di dalam industri halal ini produk-produk yang hasilnya itu dalam bentuk jasa. Ya, jasa artinya tidak nampak barangnya. Seperti misalnya gini. Jasa penyembelihan itu kan sebetulnya yang dijual adalah jasa menyembelihnya, jasa pengolahan, dia jasa mengolah, jasa pendistribusian itu produknya adalah jasa mendistribusikan barang. Oh ya, ini ada pertanyaan, ada yang resen, silakan Bapak sebelum masuk materi. Bapak, maaf, Oh, Pak Roni Maulana, ya silakan mohon Pak izin Roni. sebentar Pak, mau ke kamar kecil. Oh iya ya, silakan Pak Roni. Baik.
Terima kasih, Untuk Pak. teman-teman yang ingin, ya silakan. Jika teman-teman ada yang ingin ke belakang, cukup menulis di chat Zoom aja. Permisi, ada keperluan ke belakang atau mengambil makanan, cukup Bapak Ibu tulis di chat Zoom. Bapak Ibu sekalian, itu yang terkait dengan produk yang dalam bentuk jasa. Dan itu juga terkait jasa tersebut, jika jasa-jasa itu terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik, maka termasuk juga dalam industri jasa yang wajib bersertifikat halal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kita mengenal produk itu yang di dalam sistem jaminan produk halal ini ada dua, yaitu dalam bentuk produk dalam bentuk barang dan produk dalam bentuk jasa. Begitu. Sebentar, kita mungkin akan masuk ke materi. Oke, Ibu Aulia sudah siap ada di Zoom? Sudah Pak, sudah ada Assalamualaikum. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, sudah Ya, Pak baik. Ustadz. Oke, Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya adalah terkait dengan titik kritik